teman-teman, balik lagi sama aku Sari. Di video kali ini kita akan mau ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya tuh agak serius, tapi sebenarnya penting buat kita semua. Topiknya yaitu kerangka dasar syariah. Dengar namanya mungkin ada yang langsung mikir, wah kayaknya berat ini pelajaran, kayaknya susah deh untuk memahaminya. Tapi tenang aja, aku janji bakal jelasinnya dengan santai, pelan-pelan biar semuanya gampang dicerna. Nah, kenapa sih kita perlu banget ngerti soal kerangka dasar syariah ini? Gampangnya gini teman-teman, ini tuh kayak fondasi utama buat kita yang pengen ngejalanin hidup sesuai sama ajaran Islam. Segala sesuatu mulai dari cara kita beribadah, gimana kita baik-baik sama orang, sampai urusan kita sehari-hari itu semua ada aturan dan prinsipnya loh. Jadi kalau kita mau paham dasarnya, kita jadi lebih ngerti gimana caranya biar hidup kita sejalan sama nilai-nilai syariah. Maka dari itu, di video ini kita bakal kupas tuntas semuanya, mulai dari apa sih sebenarnya syariah, apa aja sih dasar-dasarnya, sama bagian-bagian penting yang bikin kerangka syariah ini kokoh. Udah nggak sabar kan? Yuk langsung saja ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi ya ngobrol tentang kerangka dasar syariah. Jadi tadi kan udah dibahas tentang kerangka dasar syariah, itu kan sangat penting. Nah sekarang kita mau gali lebih dalam lagi apa itu kerangka dasar syariah. Jadi gini, syariah itu sebenarnya adalah seperangkat aturan hidup yang dikasih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya apa? Biar kita itu tahu gimana caranya berhubungan baik sama Allah dan juga gimana caranya kita itu berinteraksi sama sesama manusia. Nah, kalau kita lihat dari sisi ekonomi atau keuangan syariah, ini jadi semacam guideline gitu. Keren kan? Biar semua kegiatan yang berhubungan sama uang, mulai dari jual beli, investasi, sampai juga pinjam meminjam, itu semuanya jalan sesuai sama nilai-nilai Islam. Nggak asal-asalan, tapi ada prinsipnya. Terus, dari mana sih aturan-aturan syariah ini berasal? Jadi sumber utamanya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu Al-Quran, yaitu kitab sucinya kita. Kemudian yang kedua itu hadis, yaitu ajaran dan contoh perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu ijtihad ulama, yaitu hasil pemikiran para ahli agama yang mendalam. Kemudian dari ketiga sumber itu, inilah jadi pijakan utama kita, khususnya kalau kita ngomongin soal akuntansi syariah. Oke. Jadi semua aturan mainnya dalam nyatet, ngitung, sampai penyajian laporan keuangan itu dasarnya dari sini. Kemudian yang menarik dari akuntansi syariah itu, dia nggak cuma ngeliati angka-angkanya, tapi di balik angka itu ada nilai leluhur yang dijunjung, kayak nilai keadilan, biar semua pihak itu diperlakukan adil. Terus ada nilai amanah, kita harus jujur dan dipercaya. Terus ada juga amanah, kita harus jujur dan bisa dipercaya dalam mengelola keuangan. Dan yang terakhir itu tanggung jawab, kita harus sadar kalau semua yang kita kelola itu ada pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Jadi akuntansi syariah itu lebih dari sekedar pembukuan. Nah teman-teman, kita udah ngomongin soal sumbernya. Sekarang kita bahas yuk plotnya ada apa sih dari kerangka dasar syariah ini. Kenapa kita perlu mengikuti aturan main ini? Gampangnya gini, tujuan utamanya tuh adalah buat sistem ekonomi kita itu jadi adil, transparan, kayak jelas, alias jelas, nggak ada yang ditutup-tutupi, dan yang paling penting bebas dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Kalian pasti pernah dengarkan soal riba, gharar, dan maisir. Nah semua itu dihindari banget dalam ekonomi syariah. Bagaimana caranya? Kita pakai 2 prinsip super penting, yaitu keadilan dan amanah. Jadi di setiap transaksi, setiap kesepakatan keuangan itu diarahkan biar nggak ada pihak yang dirugikan. Semuanya harus untung atau minimal dapat manfaat yang seimbang. Nggak ada tuh yang namanya untung sendiri atau rugi bareng-bareng. Terus ada lagi nih yang bikin laporan keuangan syariah itu spesial. Laporan keuangan ini bukan hanya cuma sekedar angka-angka di kertas atau di layar doang, tapi ini juga semacam bukti pertanggungjawaban kita baik secara moral maupun spiritual. Kita nunjukin bahwa apa yang kita lakukan itu benar, jujur dan sesuai dengan ajaran.
Dengan begitu semua aktivitas keuangan yang kita jalani itu nggak cuma menguntungkan diri sendiri atau perusahaan, tapi benar-benar bisa mendukung kebijakan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, kayak ripple effect positif gitu. Nah intinya ekonomi syariah itu bukan hanya soal untung rugi, tapi juga bagaimana kita berbisnis dengan cara yang baik, benar, dan membawa berkah buat semuanya. Jadi kita lanjut lagi ya obrolan tentang soal kerangka dasar syariah. Nah, sekarang kita mau bedah satu persatu nih prinsip-prinsip utama yang bikin syariah itu beda dan istimewa. Jadi prinsip yang pertama yaitu yang namanya amanah. Dengar kata amanah, pasti kalian langsung kebayangkan gimana dititipin sesuatu. Nah, dalam syariah harta itu dianggap titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu wajib mengurusnya dengan benar, profesional, dan pastinya sesuai dengan aturan syariah. Nggak boleh disalahgunakan dan nggak boleh dihambur-hamburin. Pokoknya harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kita lanjut di prinsip kedua, yaitu keadilan atau dalam bahasa Arabnya disebut adil. Ini penting banget, artinya setiap transaksi yang kita lakukan itu harus adil. Hak semua orang itu harus terpenuhi, nggak boleh ada yang dirugikan. Kalau di laporan keuangan, artinya informasi yang disajikan itu harus to the point atau objektif. Yang memihak siapapun, adil itu kuncinya. Nah, jadi kalau kita gabungin semuanya, prinsip-prinsip ini mulai dari amanah, keadilan, kejujuran, dan menjauhi larangan riba, ghoror, dan maisir, kita ini lagi membangun sistem ekonomi yang nggak cuma untung di dunia saja, tetapi juga berkah dan diridai. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alifari dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyajian dan pelaporan keuangan syariah. Yang pertama, sebelumnya di sini laporan itu tidak hanya berfungsi sebagai informasi keuangan ya, akan tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai prinsip Islam. Mula-mulanya saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan syariah terlebih dahulu ya. Yaitu laporan keuangan syariah adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Seperti yang pertama ada kejujuran, keadilan, dan bebas dari riba, ghoror, serta maisir. Berikutnya ada tujuan utama dari laporan keuangan syariah ini sendiri, yaitu memberikan informasi keuangan yang transparan. Selanjutnya ada menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang ketiga ada membantu pengambilan keputusan. Berikutnya saya akan menjelaskan apa saja komponen dari laporan keuangan syariah ini ya. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sebut neraca, yaitu menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif yang menampilkan pendapatan dan beban sesuai prinsip syariah. Dan yang ketiga ada laporan arus kas, yaitu menjelaskan aliran masuk dan keluar kas. Dan yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Yang kelima ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Dan yang keenam dan yang terakhir yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan syariah. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi, yaitu semua transaksi dicatat sesuai akad syariah yang telah ditentukan oleh lembaga itu sendiri. Yang kedua ada pengelompokan akun, memisahkan transaksi halal dan non halal. Yang ketiga ada penyusunan neraca saldo. Dan yang keempat ada penyesuaian atau adjusting entries, seperti penyusutan dan beban yang masih harus dibayar. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, penyusunan laporan keuangan itu sendiri. Yang keenam ada, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang di dalam penyajian laporan keuangan syariah yang harus memenuhi prinsipnya. Yang pertama yaitu harus transparansi atau terbuka. Yang kedua ada akuntabilitas, pertanggungjawaban. Yang ketiga ada keadilan atau fairness. Yang keempat ada kepatuhan syariah.
Selain itu, laporan harus mengikuti standar Dewan Standar Akuntansi Syariah yang berada di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh sederhananya. Misalnya, sebuah bank syariah memperoleh keuntungan dari akad mudharabah, maka keuntungan tersebut dicatat sebagai pendapatan halal, sedangkan dana zakat yang diterima tidak masuk sebagai pendapatan, akan tetapi disajikan dalam laporan tersendiri. Oke, berikutnya saya akan bentuknya dengan memahami penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kita dapat memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita udah ngomongin soal kerangka dasar dan prinsip-prinsipnya. Sekarang kita mau bahas soal aturan main yang lebih detail, yaitu standar akuntansi syariah. Jadi gini, di Indonesia itu kita mau bikin laporan keuangan harus ada paduannya sendiri yang udah ditetapkan. Siapa yang bikin? Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang disebut IAI. Nah, paduan ini namanya Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Apa aja yang diatur di standar apa yang diatur di standar ini? Sebenarnya lumayan banyak. Standar ini mengatur bagaimana cara kita nyatet dan melaporin berbagai macam transaksi yang sering banget kita temuin dalam ekonomi syariah. Contohnya kayak akad-akad penting seperti mudharabah, ini kayak kerjasama bagi hasil untung dan rugi. Lalu musyarakah, mirip mudharabah tapi ini kerjasama modalnya bareng-bareng. Lalu ijarah, nah ini kayak sewa menyewa dalam Islam. Gak cuman itu, standar ini juga ngatur soal pengelolaan dana sosial yang penting banget dalam Islam, kayak zakat, sedekah wajib, dan wakaf, serta yang ditahan untuk tujuan kebaikan. Terus biar makin mantap dan pastinya sesuai dengan hukum Islam, penyusunan standar ini juga ngacu banget sama fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI. Nah, setiap aturan yang ada di standar akuntansi syariah ini nggak cuma sekedar teknik akuntansi aja, tapi benar-benar juga disaring dan dipastikan selaras sama prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, untungnya buat kita apa? Dengan pegangan standar ini, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih transparan, jelas dan terbuka, dan yang penting dapat dibandingkan. Artinya, laporan keuangan dari suatu perusahaan syariah bisa dibandingkan sama perusahaan syariah lain, bahkan sama laporan periode sebelumnya. Jadi kita bisa lihat perkembangannya lebih akurat. Jadi standar akuntansi ini adalah jaminan mutu biar semua transaksi syariah itu berjalan dengan baik dan bisa dipercaya. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai kerangka dasar syariah, mulai dari konsep dasar hingga prinsip-prinsip yang menjadi landasannya dalam kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan ini dapat membantu menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penyampaian maupun isi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran yang membangun sebagai bahan evaluasi perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.